Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat fitness mania dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Ervan di channel Maskal Ervan. Channel yang menyajikan berbagai tayangan video bagaimana cara melatih workout menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat, baik di fitnessan ataupun di rumah. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel saya. Semoga doa kebaikan untuk teman-teman semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sore ini saya akan membuat dua tayangan, dua video. Yang pertama adalah kita berbicara tentang yang namanya etika di tempat gym. Apa itu etika? Yaitu aturan, kesopanan. Nah, khususnya untuk para pemula, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi begini teman-teman, kita akan tahu fitness itu adalah tempat umum, fasilitas umum, fitness center, tempat kebugaran. Jadi pastinya kalau namanya tempat kebugaran, bukan hanya dipakai satu orang, dua orang saja, tetapi dipakai oleh orang yang berkepentingan dengan tujuan untuk membentuk body goal ataupun yang ingin menerapkan pola hidup sehat. Nah, bagaimana sih Mas etika di tempat gym yang benar? Nah, yang pertama kalau menurut saya adalah yang pertama kita berbicara tentang alat. Nah, pastinya kita semua tahu ya, alat di tempat gym, di fitness itu kan berbagai macam ya, berbagai macam bentuk. Ada yang dumbbell, ada yang barbell, ada yang S-bar, ada yang plate, ada yang cable. Nah, bagaimana kita menggunakan alat? Jika teman-teman sudah selesai menggunakan alat, alangkah baiknya teman-teman itu mengembalikan ke tempatnya ya, terutama dumbbell. Saya sering di tempat gym saya banyak kasus seperti itu. Jadi selesai main langsung diletakkan tanpa dikembalikan ke tempatnya. Dan juga saya sendiri pernah hilaf, lupa mengembalikan barbel pada tempatnya. Akhirnya saya sadar ketika saya masuk lagi, waktu itu saya mau ke toilet, masuk lagi kok berantakan. Nah itu akhirnya saya kembalikan lagi. Sejak itu saya membiasakan saya mengembalikan barbel atau dumbbell atau apapun alat yang sudah saya pakai ke tempatnya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah durasi penggunaan. Nah ini juga. Jadi ketika ada teman yang menggunakan misalkan kita main latihan pull down ya, pull down. Kemudian istirahatnya jangan terlalu lama, karena ini juga berhubungan dengan yang namanya HGH, hormon growth hormones, dan testosteron. Jadi jika teman-teman terlalu lama berhubungan dengan kedua hal itu yaitu testosteron dan HGH, juga keterkaitan dengan hipertrofi. Akhirnya ketika kita terlalu lama istirahatnya, teman-teman yang akan mau menggunakan alat itu kita antri. Oh ini kok masih lama mainnya, mau negor mungkin sudah senior ataupun sudah yang lama di tempat itu. Karena ingat, gym itu kan adalah fasilitas umum, bukan hanya milik kita. Jadi siapapun punya hak dan kewajiban. Kita berhak menggunakan, kita punya hak memakai, tapi kita kewajibannya juga harus mengembalikan ke tempatnya. Jadi teman-teman jangan terlalu lama istirahatnya. Dan kemudian jika istirahat jangan di tempat gymnya itu, jangan di tempat alatnya itu. Misalkan sudah selesai latihan pull down, dia main 4 set, kemudian dia masih istirahat, minum dan main HP. Nah itu yang keliru. Istirahatlah di tempat duduk ataupun di tempat yang tidak ada alatnya. Jadi kita menghargai. Nah ini yang paling penting. Kemudian selanjutnya, jadi durasi waktu, kemudian yaitu sisa keringat ya teman-teman, sisa keringat, terutama di musim pandemi seperti ini, infeksi kan semakin banyak. Jadi ketika teman-teman selesai menggunakan terus ada
bekas keringatnya, alangkah baiknya kita bersihkan, alangkah baiknya kita lap. Dan misalkan kalau misalkan di tempat gymnya teman-teman tidak ada lapnya, tidak ada serbetnya, lebih baik bawa dari rumah sendiri, bawa handuk kecil, jadi tinggal di lap saja. Karena juga kita ilfil teman-teman ya, pastilah terutama ketika ada member-member yang maksudnya tingkat menjaga kebersihannya tinggi seperti wanita misalkan. Artinya ada ilfil, kok ada keringat banyak ya di situ ya, jijik yang mau main. Efeknya apa nanti? Ya ke tempat gymnya bakalan nanti namanya jelek. Wah, di sana tempat gym sana kebersihannya kurang. Nah, itu banyak yang saya temui. Kemudian juga toilet ya, ini juga penting toilet teman-teman. Jadi saya sering ketika toilet itu ada bekas air kencing yang belum disiram. Waduh, jadi bau pesingnya sampai keluar. Jadi mohon kepada teman-teman, jika sudah selesai menggunakan toilet, jangan lupa disiram yang banyak ya. Karena ini adalah fasilitas umum, tempat umum, bukan punya kita sendiri ya. Jadi paham ya. Jadi kenyamanan dan kebersihan adalah hal yang paling utama. Kebersihan sebagian dari iman ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah yang sering saya temui, ketika ada alat, contoh misalkan bench press, teman-teman mau menggunakan dan di bench pressnya tuh masih ada plate-nya, misalkan 40-40. Kemudian mau main teman-teman, plate-nya mau dipindah atau mau diturunkan, langsung diturunkan sekaligus misalkan yang sebelah kiri, otomatis kan jomplang. Saya sering menemui seperti itu, jadi langsung plang, kaget semua. Ya kalau misalkan tidak kena, tapi kalau kena orang, nah kenyamanan, keamanan juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong ketika memindahkan plate-nya satu-satu 40-40, yang kanan 20, setelah itu ganti yang kiri 20, ganti lagi 20 sampai kosong, baru teman-teman gunakan. Nah itu. Nah kemudian plate ataupun dumbbell ketika selesai digunakan jangan langsung dibanting ya teman-teman ya, diletakkan pelan. Apa sih susahnya meletakkan dumbbell ataupun plate? Saya sering plak. Untungnya masih diberi karet. Kalau pas misalkan cuma lantai saja, otomatis kan berlubang, rusak, menimbulkan kerugian, menimbulkan ketidaknyamanan bagi member yang lain. Nah itu. Apalagi ya, sebenarnya sih banyak, tapi hanya sekarang saya berbagi yang umum saja, yang biasa saya temui. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk selalu menjaga keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Jika kita menggunakan alat dengan baik, dan alat itu misalkan dia bisa berbicara, pasti dia akan, saya kok habis manis sepah dibuang, seperti itu. Saya selesai dipakai kok langsung ditelantarkan. Nah, jadi kita rawat, kewajiban kita rawat. Kita pakai, kemudian kita letakkan ke tempatnya dumbbell ya tempatnya dumbbell, tempatnya plate ya plate. Barbelnya, S-barnya juga kita kembalikan. Nah, itu. Kemudian ini juga ada. Itu ketika kita main pull down ataupun ketika main cable cross menggunakan melatih dada, fly, banyak gripnya itu yang biasanya pegangannya itu tidak ada di tempatnya, berserakan ada di bawah. Pull down juga tidak ada gripnya, ternyata ada di bawah, tidak dikembalikan kepada tempatnya. Otomatis jika ada pemain yang pemula dan tidak mengerti ini bagaimana, nah kemudian dia bercerita kepada orang lain, udah di tempat gym itu begini, artinya negatif penilaiannya, kan juga membawa efek yang tidak baik kepada ownernya, kepada instrukturnya, juga kepada komunitas gym di sana. Jadi mari kepada teman-teman semua dimanapun berada, mari kita jaga gym, fasilitas kesehatan, yaitu pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya kita buat dengan nyaman, kita buat dengan indah, kita buat dengan bersih. Jadi kita bisa latihan dengan senang. Tidak ada risih karena bau, tidak ada risih karena alatnya berserakan, tidak ada risih karena bekas keringat dan semacamnya.
Jadi bagi gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya saya akan membuat latihan video bagaimana cara melatih solder dengan menggunakan satu dumbbell saja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Mas Khalervan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.